Konsep investasi. Pada dasarnya seorang investor akan memilih investasi yang menguntungkan karena setiap modal yang disetor untuk investasi harus mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi. Tingkat pengembalian investasi yang tinggi dapat menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di sekuritas. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distributor. Hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang muka. Hal tersebut untuk apresiasi nilai investasi atau untuk mendapatkan lain. Perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi adalah kegiatan uang pertumbuhan memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan pengobatan sejumlah dana yang ada pada saat ini. Dalam menentukan sekuritas yang akan dijadikan sebagai wadah investasi adalah beberapa proses yang diperlukan seorang investor sebelum mengambil keputusan, yaitu menentukan kebijakan investasi, dan yang kedua analisis sekuritas, yang ketiga pembentukan portofolio, yang keempat melakukan revisi portofolio, yang kelima evaluasi kinerja portofolio. Konsep portofolio merupakan kombinasi atau sekumpulan aset yang dimiliki oleh investor. Tujuan dibentuk portofolio adalah untuk memperkecil risiko tanpa mengorbankan pengembalian yang dihasilkan. Melalui cara verifikasi, ada dua jenis portofolio, yaitu yang pertama, portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan imbalan hasil harapan maksimal dengan tingkatan risiko yang sama, atau portofolio yang mengandung tingkatan risiko minimal dengan imbalan hasil harapan yang sama. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih investor dari sejumlah portofolio efisiensi sesuai dengan karakter investor. Ketika seorang telah memutuskan untuk berinvestasi, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu return dan risiko. Return ialah tingkatan keuntungan investasi. Manajemen investasi membedakan antara return yang benar terjadi, actual return, dan return yang diharapkan. Risiko berbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi, sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang bisa dihilangkan dengan adanya diverifikasi. Yang ketiga itu metode penelitian kinerja portofolio. Untuk mengetahui apakah sasaran investasi masih tercapai, maka penilaian terhadap kinerja portofolio diperlukan untuk menilai aspek tingkat keuntungan yang diperoleh dan risiko ditanggung. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return dan risiko. Perhitungan yang melibatkan kedua faktor tersebut, return sesuai risiko. Ada 3 standar pengukuran diperlukan. Yang pertama, Sharpe measure. Metode ini adalah menghitung kelebihan return per unit risiko dalam sebuah investasi, aset, atau strategi dan perdagangan. Metode ini bekerja dengan cara membagikan action return dan variable return portofolio. Yang kedua, Trend measure. Metode ini menghitung kelebihan return dibanding jika investor memiliki berinvestasi pada produk yang lebih tidak berisiko seperti surat utang negara. Yang ketiga, Jensen alpha digunakan untuk menentukan kelebihan tingkat pengembalian dari sekuritas atau portofolio apabila dibandingkan dengan expected return teoritisnya.